she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race that I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Jordi Amat beri doa untuk Tom Haye yang dikabarkan segera merapat ke Persib Bandung. Kabar mengenai masa depan Tom Haye semakin menghangat setelah gelandang keturunan Belanda Indonesia itu disebut-sebut kian dekat dengan Persib Bandung. Nama Haye kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional karena situasi transfernya yang masih menggantung. Di tengah rumor tersebut, bek Persija Jakarta, Jordi Amat, memberikan respon dengan nada penuh dukungan. Ia menyampaikan doa terbaik bagi rekannya di timnas Indonesia itu agar bisa menemukan jalan yang tepat dalam karirnya. Kedekatan keduanya memang tak lepas dari peran bersama di skuad Garuda. Haye dan Amat sama-sama mengenakan seragam merah putih, tetapi jika transfer ke Persib benar-benar terwujud, keduanya akan berstatus sebagai rival di kompetisi domestik. Selain Maung Bandung, klub papan atas Thailand, Bangkok United, juga dikaitkan dengan Haye. Kini, sang gelandang hanya perlu menentukan arah langkah berikutnya, mengingat tenggat penutupan bursa transfer Super League 2025/2026 tinggal hitungan hari, tepatnya pada tanggal 30 Agustus mendatang. Situasi ini membuat Persib dituntut bergerak cepat menuntaskan negosiasi agar tak kecolongan. Menariknya, sebelum isu Persib mencuat, Haye sempat digadang-gadang akan memperkuat Persija Jakarta. Namun, rencana itu akhirnya kandas dan sang pemain batal bergabung dengan skuad besutan Mauricio Sousa. Isu transfer Haye ke Maung Bandung pun tak luput dari komentar Jordi Amat. Sang bek menegaskan bahwa ia tak memiliki informasi pasti mengenai pilihan klub Haye. Banyak rumor yang terjadi di bursa transfer musim panas ini. Jadi saya tidak tahu. Saya juga tidak berbicara dengan Tom Haye, kata Jordi Amat. Meski demikian, Amat menekankan bahwa dirinya hanya ingin yang terbaik bagi karir rekannya itu. Apalagi, saat ini Haye masih berstatus tanpa klub setelah dilepas Almere City di Belanda. Situasi tersebut tak membuatnya kehilangan tempat di tim nasional. Pelatih tetap memasukkan namanya ke dalam daftar pemain yang akan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada laga FIFA Matchday 5 dan tanggal 8 September tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi jelas pilihan terbaik baginya. Saya berharap dia bisa menemukan tim yang bagus dan menikmati sepak bola dengan bahagia. Sekali lagi saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia teman yang baik, ucap Jordi Amat menutup pernyataannya. Liga makin sulit, semua pihak tak ingin Persib jadi nomor satu lagi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai persaingan di Liga Indonesia musim ini semakin ketat. Ia menyebut bertambahnya kuota pemain asing yang bisa tampil di lapangan membuat kualitas kompetisi meningkat signifikan. Kalian bisa lihat, Liga menjadi lebih bagus tahun ini karena ada 7 pemain asing di lapangan, dan ini lebih banyak dari sebelumnya. Ini membuat kualitas Liga meningkat, ini akan menjadi lebih sulit dari tahun lalu dan setiap tahunnya setiap tim merekrut pemain asing baru yang lebih baik. Itu kenapa Liga meningkat, ujar Bojan. Soal posisi Persija Jakarta yang kini menempati papan atas klasemen, Bojan menganggap hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Namun ia menegaskan bahwa penentuan juara sejati baru akan terlihat di akhir musim. Mengenai Persija, lihat, mereka menunjukkan banyak hal yang bagus dan berada di puncak performa. Tapi kita akan lihat siapa yang menjadi juara di bulan Mei, bukan sekarang, tegasnya. Bojan juga menyinggung soal tradisi kompetisi domestik yang jarang melahirkan juara beruntun dalam 2 musim terakhir. Ia menyebut hal itu sebagai salah satu tantangan bagi Persib yang menyandang status juara bertahan. Saya juga katakan sesuatu kepada kalian.
Liga Indonesia dalam sekitar 20 tahun terakhir jarang ada tim yang bisa menjadi juara 2 tahun beruntun. Jadi saya rasa di tahun ini kecuali supporter Persib dan sponsor Persib, tidak ada yang ingin kami menjadi nomor 1 lagi. Kami sekarang sendirian. Tentunya sponsor juga ingin liga menjadi lebih menarik dan ingin ada juara baru. Jadi bagi saya, ini menjadi lebih sulit dari sebelumnya dan kami akan berjuang, bebernya. PSIM gagal menang lawan Persib, Van Gastel kritik tambahan waktu 10 menit. PSIM Jogja memetik 1 poin saat menjamu Persib Bandung di pekan ketiga Super League 2025/2026. Laga berakhir dengan skor 1-1. Laga PSIM vs Persib dihelat di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu, 24/8, sore, berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol PSIM dicetak Ze Valente lewat titik putih, 64. Sementara Persib menyamakan kedudukan lewat gol Matrikardi, 90+5. Pelatih PSIM, Jean Paul Van Gastel menyoroti tambahan waktu 10 menit yang cukup panjang di babak kedua. Alhasil, Persib punya kesempatan untuk mencetak gol dan menyamakan kedudukan di perpanjangan waktu tersebut. Saya rasa kedua tim pantas mendapatkan 1 poin. Tapi saya tidak bisa membayangkan jika jadi supporter Persib, di mana Persib melewatkan 2 penalti, mereka pasti kecewa, ujar Van Gastel saat jumpa pers usai laga, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Tapi tim kami juga kecewa. Kita punya 10 menit tambahan waktu dan 2 penalti dari lawan. Pada akhirnya kita pantas mendapatkan 1 poin. Jelasnya. Adapun di injury time, Van Gastel menyoroti 1 gol Persib lewat Patricio Matrikardi. Menurutnya, gol itu sangat wajar terjadi mengingat pemain asing Persib punya fisik yang cukup bagus. Di injury time yang terjadi adalah Persib memiliki pemain dengan fisik yang kuat. Banyak pemain asing mereka yang tinggi dan kuat, katanya. Van Gastel kembali menegaskan jika perpanjangan waktu tersebut cukup lama. Mereka melakukan crossing ke kotak penalti, dan bola turun ke kotak penalti dan segala sesuatu bisa terjadi jika bola turun ke kotak penalti. Pertandingan juga menurut saya terlalu lama, ucap pelatih asal Belanda itu. Hal yang sama juga diungkapkan kiper PSIM, Cahya Supriyadi. Meski begitu, Cahya menyebut PSIM pantas mendapatkan 1 poin. Hasilnya kita juga kecewa karena kita kehilangan poin di kandang sendiri. Tapi patut kita syukuri kita dapat 1 poin. Saya bersyukur menjadi MOTM hari ini. Ini berkat kerja keras pemain dan saat latihan, pungkasnya. Awali musim, Persib Bandung rombak total komposisi pemain asing. Kini duduki posisi 7 di BRI Super League. Persib Bandung mengawali 3 pekan perdana BRI Super League dengan hasil minor. Persib Bandung hanya berhasil memetik 1 kemenangan, dan total 4 poin dari 9 yang bisa didapatkan pada BRI Super League. Akibatnya, Persib Bandung juga kini menduduki peringkat ke-7 di BRI Super League. Berjarak 5 poin dari Borneo FC Samarinda yang bertengger di puncak klasemen. Awal yang terlatih bagi Persib Bandung ditengarai merupakan konsekuensi dari perombakan pemain asing secara besar-besaran yang dilakukan pada awal musim. Pasca menuai sukses besar dengan menjuarai liga dalam 2 musim beruntun, Persib membuat sebuah keputusan berisiko dengan melepas seluruh legion asingnya, sebagian besar bahkan membelot menuju sesama klub Super League. Kepergian pemain asing yang terlihat memberikan lubang dalam strategi Bojan Hodak tentunya adalah Tyrone Del Pino. Pemain asal Spanyol tersebut merupakan sumber kreativitas sekaligus mesin gol bagi Maung Bandung musim lalu. Meskipun Persib telah mendatangkan William Marsilio yang pada musim lalu juga tampil terengginas bersama Arema FC, namun pemain tengah asal Brazil tersebut terlihat masih kesulitan untuk melebur dalam skema Hodak. Lainnya, efek permainan Persib juga dipengaruhi akibat Ciro Alves dan David da Silva yang hengkang.
Padahal keduanya menjalin koneksi yang sangat kuat di depan gawang lawan dan menjadi alasan dibalik kesuksesan tim yang berbasis di Bandung tersebut. William Barros dan Ramon Tang yang diplot untuk menggantikan keduanya, meskipun telah memberikan kontribusi gol dan assist, namun masih terlihat membutuhkan adaptasi untuk membangun sebuah kerjasama yang apik. Permasalahan Persib tak selesai hanya pada lini depan. Lini belakang pun menemui permasalahan serupa. Pasalnya Mark Klok dan kolega hanya memetik 1 clean sheet dalam 3 pertandingan. Hal itu terjadi lantaran Persib masih belum mampu diperkuat oleh rekrutan kiper asingnya, Adam Perzibek, yang masih berada dalam masa pemulihan cedera engkelnya. Padahal kehadiran kiper asal Wales tersebut telah sangat dinanti oleh Bobotoh. Musim lalu, mistar gawang Persib dikawal oleh kiper asal Filipina Kevin Ray Mendoza yang tampil solid dengan mencatatkan 65 penyelamatan dan 10 clean sheet dari 27 pertandingan yang dilakoni. Bagaimanapun, dengan perombakan besar dalam tim khususnya dalam komposisi pemain asing, supporter Persib Bandung memang harus bersabar dalam menunggu tim kebanggaannya bertaring kembali. Tercatat, Persib Bandung mendatangkan 11 pemain baru pada musim ini, dan 8 dari 9 pemain asing yang didatangkan merupakan pendatang baru yang belum pernah mengecap atmosfer Liga Indonesia. Bojan Marah gagal 2 penalti, ini evaluasi Bojan Hodak. Persib Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta dalam laga sengit pekan ketiga BRI Super League 2025/2026. Pertandingan krusial ini digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Hasil ini tentu menjadi sorotan, mengingat Maung Bandung memiliki 2 kesempatan emas dari titik putih yang gagal dimanfaatkan. 2 penalti yang diberikan untuk PSIM justru tidak mampu dikonversi menjadi gol oleh para penggawa Persib. Kegagalan ini membuat Persib kehilangan poin penuh. Meskipun pelatih Bojan Hodak memuji mental bertanding timnya yang dinilai sudah kembali seperti musim lalu, pertandingan ini menyajikan drama dan evaluasi mendalam bagi kedua tim, khususnya Persib dalam penyelesaian akhir. Pertandingan antara PSIM Yogyakarta dan Persib Bandung menyajikan drama yang cukup intens, terutama di lini serang Persib. Tim tamu sebenarnya memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan ini, namun 2 hukuman penalti yang didapatkan gagal berbuah gol. Peluang pertama datang pada menit ke-70 melalui William Barros, yang sayangnya tidak mampu menaklukkan kiper PSIM dari titik putih. Kegagalan ini tentu saja menjadi pukulan bagi Persib yang sedang berusaha mengejar kemenangan. Drama penalti kembali terulang di penghujung pertandingan. Kali ini giliran Mark Klok yang maju sebagai eksekutor. Namun, sama seperti Barros, Klok juga gagal mengonversi penalti tersebut menjadi gol, membuat Persib harus puas dengan hasil imbang 1-1. 2 kegagalan penalti ini menjadi sorotan utama dalam pertandingan PSIM vs Persib Bandung, menunjukkan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim asuhan Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan penilaiannya terhadap performa anak asuhnya pasca laga kontra PSIM Yogyakarta. Hodak menyoroti mental bertanding timnya yang disebutnya sudah kembali seperti musim lalu, di mana para pemain tetap berjuang keras meski tertinggal. Ia menyebutkan bahwa para pemain Persib mampu mencetak gol penyeimbang dan bahkan menciptakan kesempatan untuk meraih kemenangan. Namun, Hodak secara terang-terangan menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja lini depan timnya, khususnya dalam hal penyelesaian akhir. "Kami membuat peluang, tapi saya belum puas dengan penyelesaian akhir tim kami," kata Hodak dalam konferensi pers setelah pertandingan, mengenai 2 kegagalan penalti yang dilakukan William Barros dan Mark Klok. Hodak mengaku tidak bisa berkata banyak. "Saya tidak bisa bilang apa-apa. Dalam 1 pertandingan, kami dapat peluang penalti namun keduanya gagal," tambahnya, menunjukkan frustrasi atas peluang emas yang terbuang sia-sia dalam pertandingan PSIM vs Persib Bandung ini. Selain menyoroti mental bertanding dan lini serang,
Bojan Hodak juga memberikan pujian khusus untuk kinerja lini pertahanan timnya. Menurut pelatih asal Kroasia ini, pertahanan Persib tampil solid dan mampu meminimalisir ancaman dari PSIM Yogyakarta. Hodak mengungkapkan bahwa para pemain PSIM tidak banyak mendapatkan peluang terbuka untuk melakukan tendangan ke gawang Persib. Hal ini menunjukkan koordinasi dan disiplin yang baik di lini belakang Maung Bandung sepanjang pertandingan. Dari permainan secara bertahan kami bagus, kecuali ada peluang dari mereka. PSIM bisa cetak gol dari penalti, ucap Hodak. Penilaian ini mengindikasikan bahwa meskipun hasil imbang, pertahanan Persib tetap menjadi kekuatan yang patut diacungi jempol. Kinerja lini pertahanan yang kokoh menjadi salah satu aspek positif yang bisa diambil dari hasil imbang PSIM vs Persib Bandung ini. Ini menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Super League 2025/2026. Persib Bandung gagal menang lawan PSIM. Bojan Hodak, mental sudah kembali, finishing masih bermasalah. Persib Bandung harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh PSIM Yogyakarta dalam laga pekan ketiga Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu, 24/8. Hasil ini terasa mengecewakan bagi Maung Bandung karena mereka sebenarnya punya peluang besar untuk meraih kemenangan. Dua kesempatan emas dari titik putih gagal dimanfaatkan menjadi gol oleh William Barros, menit 70, dan Mark Klok di penghujung laga. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai anak asuhnya menunjukkan mental bertanding yang sama kuatnya seperti musim lalu. Meski sempat tertinggal, timnya mampu bangkit dan bahkan punya peluang menutup laga dengan kemenangan. Kami membuat banyak peluang, tapi saya belum puas dengan penyelesaian akhir tim, ujar Hodak yang dilansir dari laman resmi klub. Soal kegagalan dua penalti, Hodak enggan berkomentar lebih jauh. Saya tidak bisa bilang apa-apa, dalam satu pertandingan, kami dapat dua penalti, namun keduanya gagal, tambahnya. Meski demikian, Hodak tetap memuji soliditas lini pertahanan. Menurutnya, PSIM tidak banyak mendapat kesempatan mencetak gol terbuka. Dari sisi bertahan kami bagus, gol lawan hanya datang dari penalti, tegasnya. Bek asing Persib, Patricio Matricardi, menjadi pahlawan setelah mencetak gol penyeimbang di masa injury time, menyelamatkan timnya dari kekalahan. Kami tidak kalah dan itu penting. Tim menunjukkan karakter yang bagus, dan ini jadi modal untuk laga berikutnya, pungkasnya. Dengan hasil ini, Persib membawa pulang 1 poin dari Bantul. Walau masih ada pekerjaan rumah di lini depan, terutama soal finishing, setidaknya mental juang dan karakter tim tetap terjaga. Persib 1-1 usai 2 penalti gagal, tren negatif Maung Bandung berlanjut. Hasil pertandingan pekan ketiga Super League 2025/2026 antara PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung di Stadion Sultan Agung, Bantul berakhir dengan skor 1-1, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Keunggulan PSIM dicetak melalui eksekusi penalti Z Valente menit 64, berhasil dinetralkan oleh Persib Bandung melalui tandukan Patricio Matricardi menit 90+6. Gol menit dramatis dari Persib akhirnya mengamankan 1 poin dan menghindarkan kekalahan dari lawatannya ke markas PSIM. Namun, sang juara back-to-back Super League belum terbebas sepenuhnya dari performa buruk. Yang dimana setelah membuka perjalanan Super League dengan kemenangan skor 2-0 dari PS Semen Padang, Persib malah terjegal dalam 2 laga selanjutnya. Persib menelan kekalahan Persijap Jepara, 2-1, dan hari ini giliran menuai hasil imbang dengan PSIM, 1-1. 1 poin dari markas PSIM juga memperpanjang rekor buruk Persib yang selalu kesulitan ketika berhadapan dengan tim berstatus promosi pada musim ini. Adapun dalam laga menghadapi PSIM, pihak Persib memiliki 2 peluang penalti.
Namun dua eksekutor Persib gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertama, tendangan William justru melambung jauh dari mister gawang pada menit 66, dan giliran tendangan Mark Klok yang mampu diamankan oleh kiper PSIM, Cahya Supriyadi, menit 90 plus 11. Hasil imbang menempatkan Persib di posisi 7 klasemen Super League. Sebaliknya untuk PSIM, berhak menempati satu tangga lebih baik, yaitu peringkat 6 klasemen Super League. Bojan Hodak jawab rumor Persib bakal rekrut Tom Haye. Bersiaplah, mungkin dia ada di pesawat. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak buka suara soal rumor transfer Tom Haye ke skuad Pangeran Biru. Nama Tom Haye makin santer terdengar di jagat transfer Super League 2025/2026. Sebelumnya, gelandang timnas Indonesia tersebut dirumorkan bakal hijrah ke Persija. Namun, rumor tersebut layu sebelum berkembang. Salah satu media yang membahas soal sepak bola Asia Tenggara, Se-Asia Goal, mengabarkan bahwa Tom Haye telah diminati Persib Bandung. Selain Persib, Tom Haye juga diminati oleh klub besar asal Thailand, Bangkok United. Bangkok United adalah tim yang dibela bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan. Tentu, kabar ini menarik perhatian publik, mengingat bursa transfer diperkirakan bakal berakhir sepekan lagi di Eropa. Bojan Hodak langsung menjawab rumor yang telah berkembang di sosial media. Usai laga pekan ketiga di markas PSIM Yogyakarta, Bojan Hodak mengaku tidak tahu soal rumor tersebut. Ex-pelatih Johor Darul Taksim tersebut menepis rumor soal perekrutan Tom Haye. "Siapa itu Tom Haye? Saya tidak tahu," ujar Bojan Hodak usai laga PSIM vs Persib, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025, di Stadion Sultan Agung, Bantul. "Sejujurnya, aku tidak yakin. Kukira dia bertanya tentang pemain baru. Tapi aku tidak tahu apakah dia Tom Haye," lanjutnya. Bojan Hodak meminta awak media untuk mengikuti perkembangan terkini di laman resmi Persib. Dirinya juga memperkirakan bahwa mungkin Tom Haye sudah berangkat dengan pesawat. "Tapi mungkin akan ada beberapa pemain baru," ujarnya. "Tapi kamu tinggal pantau laman resmi Persib, dan aku yakin akan ada kabar. Jadi, bersiaplah, mungkin dia, Tom Haye, ada di pesawat," pungkasnya. Tom Haye sempat bermain di Almere City pada musim lalu. Namun, dirinya berstatus tanpa klub saat ini usai kontraknya habis pada musim panas 2025. Ekspresi Bojan Hodak usai dua penalti bikin Persib gagal raih poin. Persib Bandung harus puas bermain imbang saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta, dalam pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025, sore. Kedua tim bermain sama kuat 1-1. Di pertandingan ini, Persib tertinggal lebih dulu atas PSIM setelah Ze Valente mencetak gol melalui titik putih di menit 64. Penalti didapat setelah Julio Cesar dianggap melanggar Nermin Haljeta. Pada menit 71, Persib gantian yang mendapat penalti setelah Reva Adi kedapatan menyentuh bola dengan tangan. Namun William Barros yang jadi penendang gagal menjalankan tugasnya. Maung Bandung baru bisa menyamakan skor jadi 1-1 di menit 90 plus 5 melalui sundulan Patricio Matricardi setelah menerima umpan Ramon Tang. Drama pun terjadi di ujung laga. Memasuki menit 90 plus 9, Persib kembali mendapat hadiah penalti setelah Frans Putros dilanggar. Tapi lagi-lagi, eksekutor Persib yang kali ini diambil Mark Klok gagal. Bola tendangan Klok mampu dihalau Cahya Supriyadi. Skor imbang 1-1 jadi penutup pertandingan. Hasil ini membuat Persib untuk sementara bertengger di urutan 7 klasemen dengan 4 poin hasil sekali menang, sekali imbang dan sekali kalah. Usai pertandingan, Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, sebab dua peluang emas Persib melalui titik putih gagal dikonversi menjadi gol. Persib pun harus kehilangan 2 poin di laga ini.
Kami gagal memanfaatkan 2 penalti. Apa yang harus saya katakan ketika ada 2 penalti gagal dalam satu pertandingan, ucap Bojan. Bojan juga mengomentari masalah serius yang dihadapi Persib, yakni soal penyelesaian akhir. Hal itu menurutnya masih jadi PR yang harus segera diselesaikan. Tetapi dalam penyerangan, kami tidak cukup banyak memiliki peluang dan tentu saja penyelesaian akhir belum berada di kondisi terbaik. Bagi saya tidak ingat kapan ada 2 penalti gagal di satu pertandingan, tegasnya. Namun begitu, Bojan tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Dia menyebut para pemain tampil dengan baik, khususnya mereka yang berada di lini belakang. Bojan bilang, pertahanan kuat timnya membuat PSIM tak banyak bikin peluang. Saya rasa dari pertahanan, kami sudah bermain dengan baik, kecuali penalti. Menurut saya mereka tidak menciptakan peluang lainnya dan hanya ada satu tendangan dari luar kotak penalti. Artinya, kami baik-baik saja, ungkapnya. Tapi kami bisa comeback lagi. Kami berjuang, itu artinya kami mempunyai karakter sama seperti musim lalu. Tapi penyelesaian akhir masih belum cukup, imbuh Bojan. Sementara Patricio Matikardi menyebut, pertandingan melawan PSIM bukan laga mudah. Meski hanya bermain imbang, dia mengatakan hasil itu cukup baik untuk Persib menatap laga berikutnya. Saya rasa ini pertandingan yang sulit, tapi kalau menurut saya, kami bermain lebih baik dari mereka. Kami menghasilkan peluang yang besar. Kami gagal memanfaatkan 2 penalti dan kami seharusnya tidak bisa kehilangan poin ini, kata Patricio. Tapi kami memperlihatkan karakter yang bagus dan berjuang hingga akhir. Itu bagus untuk tim, agar berbenah dan terus meningkat lagi, ujarnya. Persib Bandung ogah tunda laga lawan Borneo FC meski tanpa 2 pemain. Bojan Hodak, timnas prioritas. Meski 2 pemain muda Persib Bandung dipanggil tim nasional Indonesia U23, Persib Bandung tak akan menunda laga menghadapi Borneo FC. Laga pekan keempat Super League 2025/2026 tersebut akan digelar di Stadion GBLA, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. 2 pemain Persib Bandung yang dipanggil timnas U23 merupakan pemain yang kerap dimainkan untuk memenuhi regulasi U23 pada Super League, yakni Kakang Rudianto dan Robby Darwish. Kemungkinan kami akan tetap bermain karena kami tidak bisa menunda pertandingan, ujar Bojan, setelah timnya menghadapi PSIM Yogyakarta, di Stadion Sultan Agung, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Kakang Rudianto dan Robby Darwish akan kembali bergabung dengan timnas U23 untuk mengikuti pemusatan latihan 25-31 Agustus persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia. Menurut saya, tim nasional adalah prioritas, dan semua klub memiliki kesepakatan dengan liga untuk melepas pemainnya, kata Bojan. Tapi jika menunda pertandingan melawan Borneo FC, Bojan mengatakan, itu akan menjadi masalah. Karena kami juga harus bermain di AFC Champions League 2, jadi akan ada banyak pertandingan, sehingga tidak ada waktu untuk menunda pertandingan ini, ucapnya. Bojan Hodak kaget dan puji performa PSIM Yogyakarta, juara bertahan soroti lini serang Persib Bandung. Persib Bandung harus puas membawa pulang 1 poin dari lawatannya ke Stadion Sultan Agung, Bantul, setelah ditahan imbang 1-1 oleh PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2025/2026. Laga ini diwarnai drama 2 penalti gagal dari Persib serta performa impresif PSIM yang kembali membuat kejutan di awal musim. Pelatih Persib, Bojan Hodak, secara terbuka mengakui kualitas permainan PSIM. Menurutnya, Laskar Mataram tampil disiplin di lini belakang dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya, sesuatu yang tidak ia perkirakan sebelumnya. Kita bertahan dengan baik. Kecuali penalti, saya tidak menyangka PSIM bisa menciptakan beberapa peluang, 1 dari luar kotak penalti, jadi hasil seri ini cukup adil, ujar Bojan dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Bojan juga menilai timnya kurang tajam di lini depan. Dua penalti yang gagal dimanfaatkan oleh William Barros dan Mark Klok menjadi sorotan besar. Di sisi penyerangan, kami tak menciptakan peluang yang cukup dan finishingnya bukan yang terbaik menurut saya, sambungnya. Meski kecewa, Bojan tak segan memuji semangat juang PSIM yang mampu bertahan menghadapi tekanan Persib hingga menit terakhir, terutama saat menghadapi dua tendangan penalti yang didapatkan Maung. Jujur, saya tidak ingat kapan terakhir kali gagal dua penalti dalam satu pertandingan, tapi kami akan kembali lagi, kami fight, berarti kami punya beberapa karakter seperti musim lalu, tapi finishing kami tak cukup baik, tutupnya. Dalam laga tersebut, PSIM unggul lebih dulu lewat penalti Ze Valente pada menit ke-64. Persib sempat menyamakan kedudukan melalui sundulan Patricio Matricardi di menit ke-96. Namun, kesempatan emas untuk meraih kemenangan lewat penalti Mark Klok di masa injury time kembali sirna setelah ditepis gemilang oleh kiper PSIM, Cahya Supriyadi. Hasil imbang ini bukan hanya membuat Persib kecewa, tetapi juga menegaskan reputasi PSIM sebagai tim promosi yang tangguh. Hingga pekan ketiga, Laskar Mataram belum sekalipun menelan kekalahan. Dari 3 laga, mereka mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Pada pekan pertama, anak asuh Jean Paul van Gastel mencuri 3 angka dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Lanjut di pekan kedua, PSIM menahan imbang Arema FC yang tengah dalam tren positif di Stadion Sultan Agung. Menariknya, PSIM menjadi satu-satunya tim promosi yang masih menjaga rekor tak terkalahkan. 2 tim promosi lain, Bayangkara FC dan Persijap Jepara, sudah merasakan pahitnya kekalahan. Catatan ini membuat posisi PSIM di klasemen sementara cukup membanggakan dengan 5 poin dan duduk di peringkat ke-6. Bagi Persib, hasil ini menambah catatan inkonsistensi mereka di awal musim. Maung Bandung baru meraih 1 kemenangan dari 3 pertandingan, dengan koleksi 4 poin yang menempatkan mereka di posisi ke-7, tepat di bawah PSIM. Pujiannya terhadap PSIM menjadi sinyal bahwa Bojan Hodak menyadari betapa ketatnya persaingan Super League musim ini. Bahkan tim promosi sekalipun mampu menghadirkan kesulitan besar bagi klub-klub mapan seperti Persib Bandung.